Kembali lagi bersama saya Pirga Matipaldi. Kali ini saya akan menganalisis permainan yang dimainkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Fabiano Caruana dalam World Chess Championship 2018. Dan setelah 12 kali mereka bertanding pada catur klasik, Grandmaster Fabiano Caruana sangat kesulitan untuk memenangkan setidaknya satu saja kemenangan terhadap Magnus Carlsen. Dan sayangnya Magnus Carlsen sangat kuat dalam menahan serangan-serangan Fabiano Caruana. Dan bahkan dalam beberapa permainan Magnus Carlsen dapat menyerang habis-habisan Fabiano Caruana dalam permainan-permainannya. Dan langsung saja di sini saya akan bahas game pertama rapid di mana Magnus Carlsen akhirnya dapat mengalahkan Fabiano Caruana dalam permainan catur cepat. Permainan dimulai dengan gerakan pion C4, setelah E5, kuda C3, kuda F6, pion G3 dan gajah B4. Carlsen memainkan pion E4. Rokade pendek, kuda E2, pion C6, gajah G2, pion A6, rokade pendek dan pion B5. Caruana menyerang petak atau pion di C4. Setelah pion D4, pion D6, Carlsen di sini malah memainkan pion A3 menyerang gajah. Tentu saja gajah dapat memakan kuda di C3 dan Caruana dapat melanjutkan dengan memakan pion C4 yang gratis. Tetapi sayangnya Carlsen dapat memakan pion di E5 dan menghancurkan struktur pion yang dimiliki oleh Caruana. Dan setelah ini Carlsen memiliki ide untuk memainkan kuda A4. Ya, idenya ialah setelah gajah E6, Carlsen memiliki ide untuk memainkan menteri kali D8 dan dilanjutkan dengan gerakan gajah E3. Jelas sekali bahwa kuda dapat bermanuver menuju B6 atau menuju C5 dan Caruana menahan ide tersebut dengan gerakan kuda D7. Dan setelah ini Carlsen memiliki ide untuk mengembangkan gajah yang tidak terpakai di G2 dengan memainkan pion F3. Jelas sekali bahwa pion F3 melindungi E4 sekaligus G4 dan memiliki peluang untuk menggerakkan gajah menuju F1 dengan ide menyerang petak C4. Dan di sisi lain, Caruana memiliki ide untuk memainkan B8. Jadi setelah benteng C1, Caruana ingin memainkan benteng B3 secara langsung, menyerang gajah dan sekaligus memberikan posisi yang bagus untuk bentengnya. Gajah di E3 terserang, maka dari itu benteng E1 dimainkan Carlsen dan sekaligus memberikan celah gajah menuju F1. Setelah ini, Caruana memiliki ide untuk mengembangkan kuda di F6 yang kurang terpakai. Masalahnya ialah kuda seharusnya ditempatkan di petak terbaik. Dan apakah petak terbaik dalam posisi seperti ini? Yaitu petak D4. Apabila kuda di F6 dapat menuju D4, maka kuda akan menjadi monster yang sangat kuat. Maka dari itu, Caruana memainkan gerakan kuda E8. Manuver yang cukup panjang untuk menuju D4 dan sebaliknya di sini Carlsen memainkan gajah F1. Menyerang petak di C4 dan Caruana melindunginya dengan gerakan kuda D6. Carlsen menyerang kuda dengan gerakan benteng D1, Caruana melanjutkan manuver dengan kuda B5 dan Carlsen memainkan serangan balik dengan gerakan kuda C5. Beberapa master mengatakan bahwa gerakan kuda B5 ialah sebuah kesalahan bagi Caruana. Tetapi sebenarnya saya setuju saja terhadap gerakan ini karena gerakan kuda B5 akan memposisikan kuda di petak D4 yang sangat kuat. Dan selanjutnya ialah kuda C5 menyerang benteng kali B2 karena tidak ada petak lagi untuk benteng bergerak. Dan setelah benteng menuju B2, kuda kali E6 dan gajah kali C4. Gajah di sini dapat memakan pion di E6 dan sayangnya Caruana tidak melindungi pion di E6, melainkan memainkan kuda D4. Apabila kalian penasaran dengan gerakan raja kali F7, maka Carlsen dapat memainkan gajah kali B5 dilanjutkan dengan gajah G5. Benteng terjebak dan apabila benteng bergerak, maka kuda di D7 dapat dimakan secara gampang. Carlsen dapat memenangkan permainan dengan mudah. Jadi dengan itulah alasan mengapa Caruana tidak melindungi raja dengan F7 dan sebaliknya malah memainkan kuda D4 dan akhirnya Carlsen dapat memakan pion dengan gajah kali E6 skak. Saya ingin memperlihatkan satu jebakan yang dimiliki oleh Caruana. Dalam posisi seperti ini,
Pasti kalian penasaran kenapa Caruana tidak memainkan gajah menuju G5 menyerang benteng. Idenya apabila benteng bergerak, maka kuda akan langsung dimakan. Tetapi sayangnya, Caruana memiliki ide untuk memainkan kuda D4 dan benteng di sini aman. Apabila Carlsen terlalu serakah, maka Caruana memiliki combo yang hebat dimulai dengan kuda F3 skak dan benteng H2 skak. Jadi intinya menyerang benteng di D8 tidak boleh sembarangan karena kuda di B5 ini sangat kuat. Balik lagi ke jalur utama, setelah gajah kali C4, kuda D4, gajah kali D4, pion kali D4 dan gajah kali E6 skak, raja bergerak menuju F8 dan Carlsen memainkan benteng kali D4. Serangan ganda terhadap kuda D7, Caruana melindunginya dengan gerakan raja E7. Dan di sini Carlsen lebih memilih untuk langsung menuju permainan akhir dengan gerakan benteng kali D7 dan gajah kali D7. Dan ini ialah permainan akhir benteng melawan raja. Sebenarnya untuk saya sendiri, saya lebih suka posisi hitam atau posisi Caruana. Kenapa? Karena Caruana memiliki pion C6 yang benar-benar bebas, sangat bebas. Berbeda dengan pionnya Carlsen yang terhambat oleh raja Caruana, seharusnya Caruana dapat memenangkan permainan dengan mudah. Walaupun banyak sekali trik yang dapat dimainkan oleh Carlsen dalam posisi seperti ini. Dan kebetulan raja putih di G1 benar-benar tidak bisa bergerak. Apabila raja sedikit saja bergerak menuju F1, maka benteng kali H2 dapat menjadi sangat tidak bagus. Benar sekali, sangat-sangat tidak bagus. Seharusnya Caruana dapat memenangkan permainan dengan mudah. Tetapi setelah F4, pion C5 dan kuda D5, Carlsen akan mencoba untuk melakukan serangan pada sayap raja, sedangkan Caruana akan mencoba untuk mempromosikan pion sayap menterinya. Seharusnya menurut saya permainan ini ialah draw atau lebih condong ke Caruana. Tetapi entah mengapa Caruana dalam posisi seperti ini malah memainkan benteng menuju C3. What? Ngapain benteng menuju petak C3? Dan benar saja, gerakan benteng C3 mengaktifkan raja putih untuk bergerak maju. Dan setelah beberapa gerakan akhirnya Caruana menyerah. Dan dalam posisi seperti ini Caruana menyerah. Sangat jelas sekali menurut saya bahwa kesalahan yang dimainkan oleh Caruana ialah menggerakkan benteng menuju C3. Ini ialah kesalahan yang menurut saya benar-benar cukup fatal. Setidaknya posisi seperti ini ialah draw karena raja akan kesulitan untuk bergerak. Tetapi entah mengapa Caruana malah memainkan benteng C3, membuat raja Carlsen menjadi aktif dan ya ini menurut saya sangat fatal sekali. Jadi intinya untuk permainan kali ini, permainan dimenangkan oleh Magnus Carlsen dengan cukup menarik. Jadi sekian permainan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, please subscribe-nya dan sampai jumpa.